Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya atas nama Muhammad Ferry Junal Bashir dengan NIM 212140065 ingin menjelaskan atau memaparkan tentang tugas web semantik yang telah ditugaskan oleh Bapak dosen. Di sini saya akan memaparkan tentang web semantik, yaitu dengan tema framework dan pengembangan alat web semantik. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut, terutama kita harus mengetahui apa itu framework. Framework ialah merupakan struktur dasar atau kerangka kerja yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Framework menyediakan komponen-komponen dan aturan yang membantu developer membangun aplikasi dengan lebih efisien dan terstruktur. Apa yang dimaksud dengan di sini, yaitu kerangka kerja untuk mempermudah atau mempercepat proses pengembangan perangkat lunak dari seorang developer tersendiri untuk membangun aplikasi, biar membuatnya secara terstruktur, terlogika, dan tercapai apa yang ingin dibuat dan apa yang ingin tujuannya untuk membuat aplikasi tersebut. Dan di sini lanjut, yaitu apa itu web semantik? Web semantik adalah upaya untuk membuat web yang lebih mudah dipahami oleh komputer. Ini dilakukan dengan menambahkan makna ke data pada web sehingga komputer dapat memproses dan mengintegrasikan informasi dengan lebih mudah. Yaitu web semantik ialah upaya web yang untuk mudah dipahami oleh komputer dan bermakna untuk data pada web sehingga komputer tersebut memperoleh informasi yang lebih mudah. Dan adapun di sini yaitu data terstruktur. Web semantik menggunakan format data struktur seperti RDF. Apa arti RDF? Itu Resource Description Framework untuk mewakili informasi. Ada ontologi. Ontologi digunakan untuk mendefinisikan makna dan hubungan antara konsep-konsep dalam domain tertentu. Dan adapun ini logika, yaitu web semantik menggunakan logika untuk membuat kesimpulan dan menarik informasi baru dari data yang tersedia. Yaitu pertama ada data terstruktur, upaya untuk tidak pusing atau tidak bingung dalam menata pembuatan dalam aplikasi. Dan ontologi, definisi atau konsep-konsepnya bagaimana, dan kemudian logika ini berbentuk yaitu seperti juga terstruktur atau kayak tiap langkah-langkahnya membuat. Baik, lanjut. Komponen utama web semantik yaitu RDF, Resource Description Framework, format standar untuk mempresentasikan data terstruktur dalam web semantik, memungkinkan komputer untuk memahami dan memproses informasi. Yang dimaksud di sini adalah menstrukturkan data dalam web, yaitu memproses sebuah informasi dari data atau dari konsep-konsep tersebut. Ada ontologi, yaitu sebuah model formal yang mendefinisikan konsep-konsep dan hubungan antara konsep-konsep dalam domain tertentu. Dan yang ketiga yaitu reasoning, proses untuk membuat kesimpulan dan menarik informasi baru dari data yang tersedia dengan menggunakan logika, yaitu proses ketika mendapatkan informasi tertentu dengan mengikuti langkah-langkah atau mengikuti struktur apa yang sudah ada dengan menggunakan logika, yaitu disebut dengan reasoning. Keempat, alat pengembangan. Perangkat lunak yang membantu developer membangun dan menggunakan aplikasi web semantik.
yaitu perangkat lunak yang membantu developer atau membantu pengguna atau membantu pembuat di sini untuk membangun aplikasi dari aplikasi tersebut atau aplikasi web semantik. Oke, lanjut. Di sini bahasa representasi ontologi, RDF dan OWL. RDF Resource Description Framework adalah bahasa untuk mempresentasikan data terstruktur. Di sini RDF yaitu cuma mempresentasikan apa yang telah terstruktur dari bahasa tersebut. Bahasa banyak kan, ada bahasa Python, ada bahasa HTML atau ada bahasa CSS. Di sini RDF cuma mempresentasikan dari data terstruktur tersebut. Sedangkan OWL, Web Ontology Language adalah bahasa yang lebih ekspresif untuk mendefinisikan ontologi. RDF format standar untuk mempresentasikan data terstruktur dalam web semantik. Sederhana dan fleksibel, digunakan untuk mempresentasikan berbagai jenis data. Adapun OWL yaitu bahasa yang lebih ekspresif untuk mendefinisikan ontologi dengan kemampuan logika yang lebih kuat. Di sini terdapat dua terstruktur itu memungkinkan untuk mendefinisikan batasan dan hierarki kelas. Kedua, digunakan untuk representasi pengetahuan yang lebih kompleks. Lanjut. Aplikasi dan pemanfaatan web semantik. Web semantik memiliki berbagai aplikasi dan pemanfaatan dalam berbagai bidang, mulai dari penelusuran informasi hingga sistem kecerdasan buatan atau AI. Pertama, penelusuran informasi, mencari informasi yang lebih relevan dan akurat. Mana yang lebih cocok atau lebih relevan dari pembuatan aplikasi tersebut atau pengembangan aplikasi tersebut. Yang kedua, sistem kecerdasan buatan, membantu dalam pengambilan keputusan, analisis data, dan pembelajaran mesin, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan, mengambil secara terobjektif atau secara tepat untuk menganalisis data, dan pembelajaran mesin yaitu AI atau machine learning. Integrasi data, memudahkan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Lanjut. Tantangan dan isu pengembangan alat web semantik. Pengembangan alat web semantik menghadapi berbagai tantangan, termasuk skalabilitas, interoperabilitas, dan kualitas data. Adapun tantangan tersebut ialah skalabilitas dalam pengolahan atau dalam skala pengembangan alat tersebut, interoperabilitas dan kualitas data. Kualitas data yaitu kualitas yang mana lebih bagus atau lebih tidaknya dari data apa yang telah diambil. Skalabilitas, meningkatkan kemampuan alat web semantik untuk menangani volume data yang besar. Adapun interoperabilitas yaitu memastikan kompatibilitas antar alat dan sistem web semantik yang berbeda. Dan kualitas data yaitu meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam web semantik untuk memastikan akurasi dan keandalan. Baik, lanjut, yaitu kesimpulan dan prospek ke depan. Web semantik memiliki
Web semantik memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi dan teknologi. Pengembangan alat web semantik terus berlanjut dengan fokus pada interoperabilitas, stabilitas, dan kualitas data. Yang dimaksud adalah memiliki potensi besar untuk berinteraksi dengan informasi dan teknologi yang lebih baru atau lebih istilahnya lebih new lah. Sekarang teknologi informasi banyak, seperti contohnya AI sudah menyebar luas, dan di sana mempermudah dalam seseorang untuk menangani masalah tertentu. Dan adapun web semantik terus lanjut dengan fokus pada interoperabilitas, skalabilitas, dan kualitas data. Kembali ke sini lagi, yaitu meningkatkan kemampuan skalabilitas, interoperabilitas, dan kualitas data. Baik, integrasi data, meningkatkan interoperabilitas data antar platform dan sistem. Adapun yang kedua, peningkatan AI, memanfaatkan web semantik untuk meningkatkan kemampuan AI dalam analisis dan pengambilan keputusan. Dan ketiga, pengalaman pengguna, yaitu memperkaya pengalaman pengguna dengan menyediakan akses yang lebih mudah ke informasi yang lebih relevan atau lebih mencakupi atau akurat. Integrasi data yaitu meningkatkan apa yang telah terintegrasi tadi dari data atau platform dan sistem tertentu. Dan kedua, peningkatan AI, pengambil keputusan atau kemampuan AI dalam analisis data yang memanfaatkan dalam web semantik. Dan pengalaman pengguna, supaya pengguna aksesnya lebih mudah dan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Kemudian terima kasih paparan yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Saya Muhammad Ferry Zunullah Bashir dengan NIM 2121400065 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.